Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Laili dalam pelajaran seni budaya. Nah, apakah kalian masih ingat tentang materi pelajaran seni budaya pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang seni lukis. Kita membahas tentang teknik seni lukis, membahas tentang alat dan bahan untuk melukis, tema seni lukis, kemudian juga apa sih itu seni lukis dan perbedaan antara melukis dan menggambar. Pasti kalian sudah paham kan untuk materi yang sebelumnya. Nah, untuk materi pertemuan hari ini, Ibu akan fokus untuk membahas 4 teknik, yaitu teknik pointillis, teknik plakat, teknik akuarel, dan juga teknik arsir. Nah, Ibu sudah menyiapkan berbagai gambar-gambar untuk contoh kalian. Sebelum Ibu memberitahu bagaimana cara membuat 4 teknik tersebut, pasti kalian tahu artinya kan? Coba dibuka PowerPoint yang sudah Ibu share di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja Ibu mulai untuk yang pertama, yaitu teknik plakat. Oke, ini adalah teknik plakat. Teknik plakat biasanya menggunakan cat akrilik. Kalau kalian ke toko-toko, kalian bisa membeli dan melihatnya. Di situ ada keterangan cat akrilik. Selain cat akrilik, teknik plakat juga bisa menggunakan cat minyak atau oil color. Tapi kalau menggunakan cat minyak biasanya itu menggunakan kanvas. Nah, untuk langkah awal itu kita menaruh cat ke palet seperti itu dan dikasih air sedikit, jangan terlalu banyak karena fungsi dari teknik plakat ini dia nanti bisa menutup. Nah, ini adalah kuas-kuas. Sediakan berbagai macam jenis kuas karena ketika kita melukis menggunakan teknik ini pasti dibutuhkan berbagai macam kuas juga. Untuk yang pertama yaitu siapkan sketsa. Buatlah sketsa sesuai apa yang kalian inginkan. Ini Ibu memberi contoh untuk membuat pohon. Ini pohon. Awal-awal itu gunakan warna coklat tua. Ya, ini hanya contoh dari Ibu. Kalian bisa mengeksplor lebih dari contoh ini. Ibu menyontohkan untuk membuat bagaimana sih teknik plakat itu. Nah, ini dicampur. Nah, teknik plakat sendiri itu dia bisa menutup bagian, misal kalau kalian ada kesalahan ketika menggambar, melukis, itu kalian bisa menutupnya dengan warna lain. Dan mencampurnya juga menurut Ibu teknik plakat ini sangat enak. Nah, untuk membuat daunnya sendiri menggunakan warna yang lebih muda dulu, kemudian hijau tua, kemudian baru yang dikasih kuning ini pencahayaan-pencahayaannya. Nah, seperti ini yang namanya teknik plakat. Bisa dilihat. Kalian bisa lebih mengeksplor lagi. Misal kalian ingin membuat mobil, pemandangan alam, biasanya kan gambar pemandangan alam gitu, terus atau apa. Nah, ini teknik plakat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ini teknik akuarel. Teknik akuarel biasanya menggunakan pewarna watercolor atau bisa yang sering disebut dengan cat air. Pasti kalian pernah dan biasanya kalian mewarna menggunakan ini ya, cat air ini. Untuk teknik akuarel sendiri, ketika memberi air di palet, kan warna ditaruh di palet, kemudian dikasih air, itu kadar airnya harus banyak ya, karena di teknik akuarel sendiri ini itu dimana ketika kita menyapukan ke kertas itu cenderung transparan warnanya dan tercampur dengan warna yang lain. Nah, ini dimulai di media kertas, membuatnya di media kertas biasanya untuk cat akuarel ini, dan disarankan menggunakan kertas watercolor. Itu kertas khusus untuk watercolor, tapi di sini Ibu menggunakan kertas biasa. Oleh karena itu Ibu
membasahi kertas ini dengan air dulu agar ketika diwarna menggunakan cat air itu daya serapnya bisa menyerap warnanya. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai dari warna biru. Ini Ibu buat langit, langit. Kemudian warna biru dulu. Biasanya tuh buatlah dasarnya dulu, warna dasarnya, misal langit atau tanah, itu buatlah dulu. Nanti bisa tumpuk ya, tadi apa ya, ditumpuk oleh warna. Misal kalau mau buat gunung atau pohon, bisa dilihat nanti ya. Ya, Ibu di sini menggunakan pen, menggunakan kuas, maksudnya kuas brush pen itu dalamnya berisi air. Itu biasanya kuas khusus untuk watercolor. Tapi kalau kalian tidak ada kuas ini, kalian juga masih bisa menggunakan kuas seperti biasanya yang ada di toko-toko itu. Ibu jangan lupa kadar airnya banyak. Kenapa Ibu menggunakan kuas seperti ini? Karena kuas watercolor itu lebih enak. Dia di dalamnya itu terisi air. Jadi jika kalau memakai itu bisa keluar airnya. Ya, seperti ini. Nah, ini mulai membuat gunungnya. Bu ini akan mau menggambar pemandangan. Ya. Nah, setelah itu ketika dasar-dasar dan sudah jadi, kita mulai mendetail di bagian akhir. Misal membuat pohon, di detail bagian depan-depannya itu pohonnya didetail. Bisa menggunakan drawing pen atau bisa menggunakan warna yang lebih terlihat. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang teknik arsir. Nah, di teknik arsir sendiri Ibu akan menjelaskan 5 teknik arsir, yaitu yang pertama teknik hatching. Teknik hatching itu teknik yang mana ketika kita membuat arsiran itu satu arah ke atas semua, satu arah gitu. Kemudian yang kedua adalah cross hatching. Cross hatching sendiri itu membuat arsiran dengan teknik silang. Jadi ketika sudah kita membuat hatchingnya, hatching ke atas, lalu kita membuat persilangannya seperti terlihat di gambar berikut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah teknik kontur. Teknik kontur ini tekniknya arsir itu mengikuti bentuk. Misal di situ ada bentuk bulat kan, bulat. Lalu di sana ada arsiran. Nah, arsirannya itu bentuknya mulai mengikuti lengkungan bola itu. Dia agak melengkungkan, berbeda dengan hatching yang sebelumnya. Kalau hatching lurus, kalau kontur itu mengikuti bentuk bendanya. Nah, kemudian yang keempat adalah teknik sampling. Teknik sampling ini bisa dibilang itu percampuran antara teknik-teknik yang lainnya karena dia cenderung terlihat tidak beraturan. Ini biasanya digunakan untuk melukis menggunakan pensil warna seperti itu. Dan ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang termasuk Ibu ketika membuat gambar dengan teknik arsir menggunakan pensil warna. Bisa dilihat ini memang terlihat tidak beraturan, tapi ini sangat berguna sekali. Kemudian teknik yang kelima yaitu adalah teknik circulism. Yaitu teknik kita tuh membuatnya melingkar-lingkar seperti benang bulat ya, melingkar-lingkar. Teknik circulism itu ini juga sering digunakan oleh beberapa seniman juga, oleh beberapa orang-orang yang membuat karya seni menggunakan teknik arsir. Bisa dilihat di gambar. Nah, ini adalah contoh gambar yang Ibu buat menggunakan teknik arsir. Yang pertama tentu saja buatlah sketsa terlebih dahulu, kemudian mulailah menggambar, kemudian warnai dengan Ibu ini menggunakan pensil warna. Nah, seperti ini. Kemudian
selanjutnya adalah teknik pointillis. Teknik pointillis sendiri ini Ibu menggunakan spidol. Untuk yang langkah awal, tetap jangan lupa untuk membuat sketsa. Tapi jika kalian berani tanpa sketsa, itu juga bagus. Nih, Ibu menggunakan spidol untuk teknik ini. Sebenarnya tidak hanya spidol, kalian juga bisa menggunakan cat atau menggunakan ballpoint atau pensil. Tapi di sini Ibu menggunakan spidol. Ibu membuat bunga. Ya, bisa dilihat untuk teknik pointillis ini, jika kalian menginginkan pencahayaan yang lebih gelap, misal di situ ada merah yang dekat di bunganya, itu kan lebih gelap. Lah itu titik-titiknya lebih kerap, lebih berdempetan. Tapi jika kalian menginginkan itu terlihat terang karena sinar matahari, nah di situ itu lebih terang, lebih jarang-jarang untuk pointillisnya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat. Nah, itu adalah teknik-teknik yang Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Tentu kalian bisa, karena seni budaya, seni rupa, seni lukis itu menyenangkan dan sangat gampang. Nah, untuk tugas dari Ibu, buatlah karya seni lukis dengan memilih dari 4 teknik tadi. Kalian bisa menggunakan teknik pointillis, teknik arsil, teknik akuarel, ataupun teknik plakat. Pilih salah satu dengan tema yang ada beberapa tema nanti akan Ibu kirim di grup, dan juga pilih salah satu juga. Bisa, dan tugas akan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.